Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Tan Malaka adalah salah satu dari beberapa pejuang kemerdekaan dari jalur kiri komunis yang diberi gelar pahlawan nasional oleh Presiden pertama RI Soekarno. Meskipun kisahnya tidak dimasukkan dalam kurikulum sejarah, namun di masa digital seperti sekarang tentu saja kita bisa dengan mudah mendapatkan informasinya, seperti menonton Roda Sejarah Channel. Tan Malaka lahir pada tanggal 2 Juni tahun 1897 di Suliki, Sumatera Barat. Tan Malaka memiliki nama asli Ibrahim. Nama Tan Malaka sendiri adalah nama semi bangsawan yang ia dapat dari sang ibu. Nama lengkapnya adalah Sultan Ibrahim gelar Datuk Sultan Malaka. Pada tahun 1908, ia didaftarkan di sekolah Quick School, sekolah guru negara, di Fort de Kock. Di sekolah, Tan merupakan salah satu murid yang cerdas, sehingga gurunya, G.H. Horensma, mengusulkan pada Tan untuk melanjutkan pendidikannya di Belanda. Selama duduk di bangku sekolah, Tan juga sangat menikmati pelajaran bahasa Belanda. Pada Oktober tahun 1913, ia belajar di Rijksmuseum, sekolah pendidikan guru pemerintah. Selama kuliah, pengetahuannya tentang revolusi mulai muncul dan semakin meningkat setelah membawa buku De France Revolutie. Setelah revolusi Rusia pada Oktober tahun 1917, ia pun mulai tertarik untuk mempelajari tentang sosialisme dan komunisme. Ia pun semakin memperdalam ilmunya tentang kedua hal tersebut. Sejak saat itulah, Tan mulai membenci budaya Belanda dan justru terkesima dengan masyarakat Amerika dan Jerman. Tan tertarik mendaftar ke militer Jerman, namun ditolak karena Angkatan Darat Jerman tidak menerima orang asing. Kemudian, Tan bertemu dengan Hensi Vliet, salah satu pendiri Indische Soziaal-Demokratische Onderwijzersvereniging (ISDV). ISDV adalah organisasi yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Tan pun tertarik dengan tawaran Hen yang mengajaknya bergabung dalam Soziaal-Demokratische Onderwijzersvereniging (SDOV), Asosiasi Demokratik Sosial Guru. Setelah selesai pendidikan di Belanda, Tan Malaka kembali ke Indonesia. Ia mendapat tugas untuk membuat sistem pendidikan untuk anak-anak kuli di perusahaan Senembah, Delhi. Selama berada di Delhi, ia mulai membangun hubungan dengan tokoh-tokoh politik PKI di Jawa untuk melakukan gerakan revolusioner. Oleh karena itu, setelah tidak lagi memungkinkan baginya bekerja di Delhi, Tan memilih untuk kembali ke Jawa dan bergabung bersama teman-teman sealirannya. Pada bulan Oktober tahun 1921, pimpinan Partai Komunis Indonesia PKI pertama, Semaun, pergi dari Indonesia untuk mewakili PKI pada Kongres Bangsa-Bangsa Timur di Rusia. Tan Malaka pun akhirnya dipaksa untuk menjadi pemimpin PKI. Pada Desember tahun 1921, dilangsungkan Kongres dan mengangkat Tan Malaka sebagai ketua partai. Sebelum menjadi ketua PKI, Tan Malaka sudah memiliki tugas lebih dulu untuk menyelesaikan perbedaan yang terjadi dalam Sarekat Islam SI. Perbedaan ini terjadi antara kelompok berhaluan Islam dipimpin oleh Cokroaminoto, Agus Salim, dan Abdul Muiz. Ketiganya berasal dari Sentral Sarekat Islam CSI di Yogyakarta. Dan Sarekat Islam yang dipimpin oleh Tan Malaka, Semaun, dan Darsono berasal dari SI Semarang. Bagi Tan Malaka sendiri, perpecahan ini terjadi karena persoalan pribadi yang prinsipil, bukan mengenai prinsip organisasi. Dalam Kongres, Tan Malaka menyampaikan soal sistem kapitalisme di berbagai negara dan Hindia Belanda. Sistem tersebut telah memberikan penderitaan bagi rakyat,
sehingga cara untuk memperbaiki hal itu adalah dengan bersatu. Penyampaian Tan Malaka yang tegas ini ternyata mampu menggugah orang-orang yang hadir dalam kongres tersebut. Peran Tan Malaka dalam kongres ini rupanya besar. Terlihat pasca kongres, banyak orang yang kemudian tertarik dengan PKI, sehingga beberapa cabang partai pun didirikan. Setelah Indonesia merdeka, Tan Malaka menjadi salah satu pelopor sayap kiri atau komunis. Kemudian, pada 1946, ia membentuk Koalisi Persatuan Perjuangan untuk menentang setiap diplomasi dengan Belanda. Koalisi ini disebut-sebut sebagai otak dari penculikan Sultan Syahrir yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri. Karena kejadian itu, Tan Malaka pun dijebloskan ke dalam penjara tanpa pernah diadili selama 2,5 tahun. Pada September tahun 1948, terjadi pemberontakan FDR PKI di Madiun dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin. Saat pemberontakan tersebut terjadi, Tan dikeluarkan begitu saja dari penjara. Pertempuran pun dapat ditumpas pada akhir November tahun 1948. Tan Malaka menuju ke Kediri untuk mengumpulkan sisa-sisa pemberontak FDR PKI dan membentuk pasukan gerilya pembela proklamasi. Selanjutnya pada tanggal 7 November tahun 1948 Tan Malaka bersama Hairul Saleh, Soekarno dan Adam Malik mendirikan Partai Murba. Pada tahun 1971, partai ini mengikuti pemilu, namun dilebur dalam Partai Demokrasi Indonesia. Tujuan dari Partai Murba yaitu untuk mempertahankan dan memperkokoh tegaknya kemerdekaan 100% bagi Republik dan rakyat sesuai dengan dasar dan tujuan proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 menuju masyarakat yang adil dan makmur. Dari tujuan ini sudah jelas terlihat semangat nasionalisme yang begitu kuat di dalamnya. Berbeda dengan PKI, maka tak heran jika Tan Malaka dianggap sebagai pemimpin komunis nasionalis. Sebelum terjadi serangan umum kedua Belanda, pada tanggal 12 November Tan Malaka pergi meninggalkan Yogyakarta. Ia pergi bersama dengan kawalan Laskar Rakyat Jawa Barat dan Barisan Banteng menuju Kediri. Kehadiran Tan Malaka di Kediri mendapat sambutan baik dari rakyat di sana. Pada tanggal 21 Desember Tan Malaka menyampaikan pidatonya yang berisikan seruan kepada rakyat agar tidak percaya pada kaum imperialis barat, tidak perlu melakukan perundingan, dan kemerdekaan akan diraih hanya dengan mengangkat senjata dan mengalahkan musuh. Mendengar pidato tersebut, lawan-lawan politiknya mulai curiga terhadap Tan. Mereka menuduh bahwa Tan sedang berusaha untuk melakukan pemberontakan dengan mengambil simpati rakyat. Pihak militer dari kubu pemerintah di Jawa Timur juga merasa tidak senang dengan seruannya mengenai tidak perlu ada perundingan dan memilih jalan perang. Beberapa pihak militer bahkan menyebarkan isu bahwa Tan Malaka akan membentuk Republik Murba. Saat Belanda menyerang Kediri dan berhasil menguasai kota tersebut, Tan yang dikawal Mayor Sabarudin sedang bergerilya dan berada di suatu daerah di barat Sungai Brantas. Tanpa diketahui, di daerah itu juga terdapat markas Divisi 1 Gubernur Militer Jawa Timur di bawah Panglima Divisi 1 Kolonel Sungkono. Tan pun ditangkap oleh militer Divisi 1. Setelah ditangkap, Tan Malaka dieksekusi dengan ditembak mati di Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Meski jejak perjalanan Tan Malaka kontroversi, namun pada tanggal 28 Maret tahun 1963, berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 53 yang ditandatangani Presiden Soekarno, Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Pada tanggal 21 Februari tahun 2017, secara simbolis jenazah Tan Malaka dipindahkan dari Kediri ke Sumatera Barat, yakni dengan membawa tanah dari pekuburan Tan Malaka.
Hal tersebut dilakukan oleh keluarga besar Tan Malaka dan kelompok yang tergabung dalam Tan Malaka Institute. Demikian perjalanan seorang Tan Malaka. Semoga video ini bisa membuka wawasan kita dan memperkuat jiwa nasionalis untuk para generasi muda seperti saya. Salam Roda Sejarah.